1. Trump's new tariffs, Indonesia's diplomatic challenge for trade deals. 2. Negosiasi Indonesia dan AS, kemitraan lebih luas di sektor mineral. 3. Tarif impor AS, dampak dan hubungannya dengan BRICS. 4. Rencana pertemuan Prabowo-Trump, Golkar sarankan solusi defisit perdagangan. 1. Trump's new tariffs, Indonesia's diplomatic challenge for trade deals. Tarif baru Trump menguji kemampuan diplomasi Indonesia meraih kesepakatan. Perdagangan dunia semakin kompleks dan menghubungkan jaringan transaksi niaga yang saling terkait erat antara satu negara dengan negara-negara lainnya. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang menjadi pusat tujuan perdagangan mayoritas negara-negara di dunia. Tingginya permintaan pasar AS itu membuat negara adidaya ini mengalami defisit neraca perdagangan dengan sejumlah negara mitra. Oleh karena itu, Presiden Donald Trump berupaya menyeimbangkan neraca perdagangannya agar lebih menguntungkan bagi AS. Namun, untuk sementara waktu, pengenaan tarif bea masuk impor ini ditunda penerapan oleh pemerintah AS di tengah masa tunggu ini. Pemerintah AS mengumumkan pengenaan tarif resiprokal secara resmi kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia. Lantas, apa langkah pemerintah Indonesia menghadapi tarif resiprokal baru dari AS itu? Tarif impor telah menjadi inti kebijakan ekonomi Trump. Pemerintah AS berupaya menekan mitra dagang di seluruh dunia untuk menandatangani kesepakatan dagang yang dinilai akan lebih menguntungkan bagi AS. Kebijakan tarif tersebut bukan hal baru dalam gaya pemerintahan Trump. Sejak periode pertamanya, Trump dikenal mendorong kebijakan proteksionis, yakni melindungi industri dalam negeri dengan cara membatasi impor. Kali ini, Trump menarget 14 negara, di antaranya Jepang, Korea Selatan, Thailand, hingga Indonesia. Tarif yang dikenakan bervariasi, mulai dari 25% sampai 40%. Untuk Indonesia, tarif ditetapkan sebesar 32%, termasuk salah satu yang tertinggi di antara negara-negara di Asia Tenggara. Sejak 2 April 2025, AS memberlakukan tarif resiprokal, yakni tarif yang secara simetris membalas tarif impor negara lain. Tarif ini semula akan diberlakukan pada 9 Juli 2025, tetapi Trump menandatangani perintah eksekutif pada 7 Juli untuk memperpanjang tenggat waktu hingga 1 Agustus 2025. Langkah ini bertujuan memberi ruang negosiasi bagi negara mitra terdampak. Trump mengunggah surat resmi pemberlakuan tarif itu di platform media sosialnya, Truth Social, untuk para pemimpin negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu, Trump menyatakan bahwa mulai 1 Agustus 2025 nanti, AS akan mengenakan tarif 32% untuk semua produk Indonesia yang masuk ke pasar AS. Dalam surat itu pula, Trump menegaskan, jika Indonesia melakukan pembalasan, tarifnya bisa dinaikkan lebih tinggi lagi. Meski demikian, AS tetap membuka peluang untuk penundaan atau pengurangan tarif apabila Indonesia membangun atau memproduksi produk di dalam AS dengan proses izin yang dipercepat. Apa yang berubah dari penerapan tarif Trump tersebut serta negara mana saja yang terdampak? Seperti apa langkah pemerintah Indonesia menghadapi tarif resiprokal sebesar 32% yang akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2025 nanti? Negara mana yang terkena tarif baru Trump dan negara yang mencapai kesepakatan? Trump mengumumkan tarif baru pada 14 negara pada 7 Juli lalu. Tarif baru itu berkisar antara 25% dan 40%. Beberapa pungutan paling tinggi dikenakan pada negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Indonesia terkena tarif resiprokal sebesar 32%, Kamboja dan Thailand masing-masing sebesar 36%, serta 40% masing-masing untuk Laos dan Myanmar. Pusat manufaktur Bangladesh menghadapi tarif 35%, sedangkan Turki, Malaysia, Kazakhstan, Afrika Selatan, serta Bosnia dan Herzegovina telah dikenakan tarif 30%, kecuali mereka dapat mencapai kesepakatan. Trump juga akan mengenakan tarif sebesar 25% pada barang-barang dari Malaysia, Tunisia, dan Kazakhstan.
Kemudian tarif sebesar 30% pada impor dari Afrika Selatan dan tarif sebesar 40% pada Laos dan Myanmar. Sebelumnya tarif sebesar 25% untuk impor dari Jepang dan Korea Selatan. Berapa banyak kesepakatan tarif yang telah dibuat oleh AS? Hingga akhir masa jeda 90 hari atas tarif yang secara luas diterapkan, AS hanya berhasil menyelesaikan perjanjian dengan 3 negara, yakni Inggris, China, dan Vietnam. Inggris menjadi negara pertama yang membuat kesepakatan dengan AS terkait tarif resiprokal ekspor dan impor. Kesepakatan ini terjadi setelah melalui negosiasi panjang dalam 4 pekan terakhir. Menurut Trump, Inggris menjadi aliansi AS dalam kesepakatan tarif resiprokal. Kesepakatan ini mencakup peningkatan akses pasar ekspor, terutama di bidang pertanian, daging sapi, etanol, dan sejumlah produk pertanian petani di AS. Kesepakatan kedua AS dicapai dengan China. Trump pada Rabu, 11 Juni 2025, mengumumkan kesepakatan dagang antara AS dan China telah diselesaikan. Dalam kesepakatan tersebut, China akan memasok mineral dan magnet tanah jarang. Sementara itu, AS akan mengizinkan mahasiswa asal Beijing untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi dan universitasnya. Kesepakatan ketiga AS dicapai pada minggu lalu dengan Vietnam. Trump mengungkap ketentuan kesepakatan tersebut di media sosial pada Rabu, 2 Juli 2025. Ia mengatakan, negara Asia Tenggara itu bersedia membuka pasarnya dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Trump mengatakan, semua produk Vietnam akan dikenai tarif sebesar 20%. Masih belum jelas apakah tarif global sebelumnya sebesar 10% termasuk dalam angka tersebut. Namun, tarif tersebut jauh lebih rendah dari total 46% yang dikenakan terhadap Vietnam pada April. Sebagai imbalannya, Trump mengatakan, Vietnam setuju untuk memberikan AS akses total ke pasarnya dan menurunkan tarif pada barang-barang Amerika. Bagaimana perkembangan negosiasi tarif antara AS dan Indonesia? Sejak Trump menerapkan tarif resiprokal sebesar 32% pada 2 April 2025 lalu, selama 3 bulan terakhir, pemerintah Indonesia telah mengirimkan tim ke Washington DC, AS, untuk menegosiasikan tarif agar dapat turun bahkan dihapus jadi 0%. Dalam negosiasi tersebut, Indonesia berjanji menambah impor produk pangan dari AS, seperti kacang kedelai hingga gandum. Indonesia juga berjanji membeli minyak mentah, LPG, dan bahan bakar minyak atau BBM dari AS mencapai 15 miliar dolar AS atau senilai 243,9 triliun rupiah. Belakangan, pemerintah Indonesia menyepakati komitmen dagang senilai 34 miliar dolar AS atau sekitar 556 triliun rupiah dengan AS. Komitmen ini mencakup pembelian produk unggulan AS di sektor pertanian dan energi, serta menjadi bagian dari langkah memperkuat hubungan perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Tawaran tersebut tak membuat Trump sungkan. Ia tetap memutuskan untuk mengenakan tarif resiprokal sebesar 32% terhadap produk asal Indonesia. Meski demikian, tetap terbuka peluang negosiasi karena kebijakan ini baru berlaku mulai 1 Agustus 2025. Dalam surat kepada Presiden Prabowo yang diunggah di media sosial Truth Social, Senin, 7 Juli 2025, Trump menyatakan AS akan mempertimbangkan penyesuaian terhadap isi surat ini. Tarif ini dapat dimodifikasi naik atau turun, tergantung pada hubungan kami dengan negara Anda. Trump juga menyebut Indonesia tidak akan dikenai tarif apabila memproduksi produknya di AS. Menanggapi surat Trump tersebut, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Delegasi diplomatik kembali diberangkatkan ke AS untuk membuka dialog dan melanjutkan proses negosiasi. Hasilnya, delegasi Indonesia mengklaim telah memiliki pemahaman yang sama dengan delegasi AS terkait perkembangan perundingan tarif resiprokal yang ditetapkan Trump. Pertemuan delegasi pemerintah Indonesia yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Ambasador Kantor Perwakilan Dagang AS, WSTR, Jamieson Greer,
di Washington DC, AS, Rabu, 9 Juli 2025, waktu setempat. Perundingan Indonesia-AS mencakup isu tarif, hambatan non-tarif, ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta kerjasama komersial dan investasi. Airlangga menegaskan, hubungan baik Indonesia-AS harus terus diperkuat melalui peningkatan transaksi bisnis di berbagai sektor. Selain itu, kedua negara juga melihat potensi besar kerjasama di sektor strategis, seperti salah satunya tentang pengolahan mineral kritis. Airlangga menyebutkan, AS menunjukkan minat kuat pada cadangan nikel, tembaga, dan kobalt Indonesia. Indonesia menempati posisi penting dalam perdagangan Asia dengan AS. Tahun lalu, nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai lebih dari 24 miliar dolar AS. Produk unggulan yang dikirim ke AS antara lain mesin dan perlengkapan elektrik, pakaian, rajutan dan bukan rajutan, alas kaki, karet dan produk karet, serta kakao. Sektor-sektor itu menyerap jutaan tenaga kerja. Jika tarif 32% benar-benar diterapkan, harga barang Indonesia akan naik di pasar AS. Hal ini bisa membuat produk Indonesia kalah bersaing dan akhirnya dipesan lebih sedikit. Penerapan tarif 32% dari AS bukan hanya ujian dagang, tapi juga ujian diplomasi. Dengan waktu yang tersisa hingga 1 Agustus 2025, Indonesia harus berpacu dengan waktu antara diplomasi, persiapan hukum, dan mitigasi ekonomi dalam negeri. Sebab, jika tarif diberlakukan, dampaknya bisa meluas, yakni mulai dari susutnya industri ekspor, lapangan kerja berkurang, hingga harga barang yang semakin tidak kompetitif di pasar AS. 2. Negosiasi Indonesia dan AS, kemitraan lebih luas di sektor mineral. Dalam berita terbaru dari CNN Indonesia, terdapat kabar menarik tentang hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kita sedang menghadapi situasi di mana Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dihadapkan pada tantangan besar dalam perdagangan global. Namun, berikut adalah kisah tentang bagaimana kita bisa melihat sinar harapan dari kemungkinan kemitraan yang lebih luas dengan AS, terutama di bidang mineral-mineral yang sangat penting bagi kita. Sebagai awal, biarkan kita membahas bagaimana situasi ini bisa menjadi kontroversial. Saat ini, AS telah menerapkan tarif impor 32% terhadap beberapa produk mineral Indonesia yang akan mulai berlaku pada 1 Agustus. Bagi banyak orang, ini tampak sebagai ancaman terhadap ekonomi Indonesia. Namun, butuh diingat bahwa setiap tantangan juga bisa menjadi kesempatan. Dalam rangka mencari cara untuk mengatasi tantangan ini, delegasi pemerintah Indonesia bertemu dengan perwakilan dari Gedung Putih di Washington untuk membahas potensi kemitraan yang lebih luas. Salah satu poin penting yang muncul dari pertemuan ini adalah pembahasan tentang tarif dan hambatan non-tarif, serta kemungkinan intensifikasi kemitraan komersial antara kedua negara. Kepala Legislator dan Menteri Ekonomi, Airlangga Hartarto, telah menyampaikan bahwa negosiasi ini akan terus berlangsung selama 3 minggu ke depan. Namun, apa yang benar-benar menarik di sini adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa hasil negosiasi ini akan mencerminkan prinsip saling menguntungkan. Selain itu, Indonesia dengan cadangan mineral yang besar, seperti nikel, tembaga, dan kobalt, memiliki potensi besar untuk membangun kemitraan yang lebih luas dengan AS. Seperti yang disebutkan oleh Kementerian Perindustrian, Indonesia juga merupakan produsen logam terbesar di dunia, termasuk nikel, timah, dan tembaga, serta eksportir minyak sawit terbesar. Dalam perundingan tarif, Indonesia telah memperkenankan beberapa proposal, termasuk pemotongan tarif impor es hingga 0 dan penawaran peningkatan pembelian dan investasi es di Indonesia dengan nilai sekitar 34 miliar US$. Namun, bagaimana kita melihat hal ini? Apakah Anda setuju dengan pendekatan ini? Sebagai tambahan, beberapa perusahaan Indonesia baru-baru ini telah menandatangani kesepakatan awal dengan mitra AS untuk meningkatkan pembelian sumber daya energi, gandum, jagung, dan kapas.
Bagaimana dampak dari langkah-langkah ini pada ekonomi lokal dan global? Kami ingin memperkenalkan suatu perspektif yang mungkin kontroversial di sini. Bagaimana jika kita mempertimbangkan untuk memperluas kemitraan ini lebih dari hanya bidang mineral? Apa dampaknya bagi ekonomi kita dan bagaimana Anda melihat potensi ini? Jangan ragu untuk berbagi opini dan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Kita ingin mendengar pendapat Anda tentang bagaimana kemungkinan kemitraan ini bisa terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Dalam rangka memastikan bahwa kita semua tetap terhubung dan terinformasikan, mari kita tunggu dan lihat bagaimana negosiasi ini akan berkembang di masa depan. Terima kasih telah membaca. Jangan lupa untuk selalu mempertahankan minat Anda dan berpartisipasi dalam diskusi tentang topik-topik penting seperti ini. Sampai jumpa di artikel berikutnya. 3. Tarif impor es, dampak dan hubungannya dengan BRICS. Berita tentang kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat membuat banyak orang bermunculan pertanyaan, termasuk apakah hal ini berkaitan dengan Indonesia bergabung dalam organisasi BRICS. Namun, Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Prasetyo Hadi memberikan penjelasan bahwa kenaikan tarif impor sebesar 32% AS tidak memiliki hubungan dengan partisipasi Indonesia di BRICS. Menurut Prasetyo, kenaikan tarif tersebut dikenakan oleh Presiden AS Donald Trump pada tahun lalu sebagai balasan atas tarif impor yang dikenakan Indonesia terhadap beberapa produk asal AS. Menurut kami, kenaikan tarif ini tidak ada hubungannya dengan Indonesia bergabung BRICS, kata Prasetyo saat berbicara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 11 Juli 2025. Penjelasan ini penting untuk diketahui karena banyak orang mungkin salah paham bahwa kenaikan tarif ini merupakan dampak langsung dari keanggotaan Indonesia di BRICS. Namun, kenyataannya, kenaikan tarif ini terjadi jauh sebelum Indonesia dinyatakan sebagai anggota penuh BRICS. Selain itu, Prasetyo juga menjelaskan bahwa kenaikan tarif 32% ini bukan hanya berlaku untuk Indonesia saja, tetapi juga mencakup sekitar 180 negara di seluruh dunia. Jadi, jika kita perhatikan, tarif ini tidak hanya ditujukan pada Indonesia, tambah Prasetyo. Saat ini, Indonesia sedang berusaha menegosiasikan kembali besaran tarif impor tersebut. Kebijakan AS akan memperkenalkan tarif 32% terhadap Indonesia mulai 1 Agustus 2025. Namun tenggat waktu ini telah diperpanjang dari tanggal semula, yaitu 9 Juli 2025. Pihak Indonesia memandang ini sebagai kesempatan untuk berbicara lebih lanjut. Tim Ekonomi Indonesia, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga, sedang berada di AS untuk melakukan upaya negosiasi. Harapan mereka adalah agar kebijakan AS dapat direvisi dan memberikan manfaat bagi perdagangan Indonesia. Kita berharap pemerintah AS dapat mempertimbangkan tarif yang lebih rendah bagi Indonesia, ungkap Prasetyo. Dia menekankan pentingnya dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar tim negosiator bisa mendapatkan hasil terbaik untuk bangsa dan negara. Presiden AS Donald Trump pada 7 Juli 2025 mengumumkan hasil negosiasi tarif impor terhadap 14 negara, di mana Indonesia termasuk dalam daftar dengan tarif sebesar 32%. Pengumuman tersebut disampaikan melalui media sosial Truth Social. Selain Indonesia, negara-negara lain yang mendapatkan tarif kenaikan antara lain Jepang, 25%, Korea Selatan, 25%, Malaysia, 25%, Kazakhstan, 25%, Afrika Selatan, 30%, Bosnia dan Herzegovina, 30%, Laos, 40%, dan Myanmar, 40%. Trump juga menyampaikan permintaan agar 14 negara tersebut tidak membalas kenaikan tarif dengan kenaikan bea serupa. Jika Anda memutuskan untuk menaikkan tarif, maka jumlah yang Anda pilih akan ditambahkan ke 25% yang kami kenakan, tulis Trump dalam surat yang diunggah. Namun,
Apakah langkah-langkah ini akan membawa dampak positif bagi perdagangan global atau malah membuat situasi semakin sulit? Pertanyaan ini tentu akan menjadi topik diskusi yang menarik. Bagaimana pandangan Anda tentang hal ini? 4. Rencana pertemuan Prabowo-Trump, Golkar sarankan solusi defisit perdagangan. Rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk membahas tarif impor telah menjadi topik hangat. Anggota Komisi V DPR RI dari fraksi Golkar, Sarmuji, mengusulkan agar Indonesia meningkatkan impor dari Amerika Serikat jika masalah utama adalah defisit perdagangan. Dan ini adalah bagian yang paling banyak orang lewatkan. Mengapa meningkatkan impor bisa menjadi solusi? Negosiasi yang seimbang dan adil harus dilakukan oleh pemerintah. Jika masalahnya adalah defisit perdagangan, maka salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan impor barang dari Amerika Serikat, kata Sarmuji kepada wartawan, Sabtu, 12 Juli 2025. Sarmuji menjelaskan bahwa jumlah ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebenarnya tidak tergolong besar. Namun, pengenaan tarif yang tinggi akan sangat mempengaruhi para eksportir karena harga barang Indonesia akan menjadi lebih mahal. But here's where it gets controversial. Apakah meningkatkan impor dari AS benar-benar akan mengatasi defisit perdagangan? Secara keseluruhan, sebenarnya porsi ekspor ke Amerika Serikat tidak terlalu besar. Namun, pengenaan tarif yang tinggi ini akan sangat mempengaruhi eksportir karena harga barang Indonesia akan menjadi lebih mahal, katanya. Sebelumnya, Menteri Negara Sekretaris Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa tim pemerintah masih melakukan negosiasi terkait tarif impor yang diusulkan oleh Donald Trump. Pemerintah meminta doa agar negosiasi berjalan lancar. Ya, tarif impor, minta doanya. Tim ekonomi kita sedang berada di Amerika Serikat, dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga, untuk terus melakukan upaya negosiasi. Harapannya adalah agar kebijakan pemerintah Amerika Serikat dapat ditinjau kembali sehingga memberikan keuntungan bagi perdagangan kita, kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 11 Juli. Prasetyo juga menyebutkan bahwa pemerintah telah memberikan beberapa penawaran kepada Amerika Serikat. Ia berharap pihak AS akan mempertimbangkan tawaran yang diberikan Indonesia. Ya, kita benar-benar berharap bahwa pemerintah Amerika dapat mempertimbangkan tawaran kita, ujarnya. Tapi karena itu, kita tunggu dan mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia supaya tim negosiator dapat memberikan hasil yang terbaik bagi bangsa dan negara kita, lanjutnya. Prasetyo kemudian mengungkapkan adanya keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk bertemu dengan Donald Trump. Namun, belum dipastikan kapan pertemuan itu akan dilaksanakan. Ada rencana bertemu. Ada, tapi saya belum bisa memastikan kapan, ujarnya. Belum diatur jadwalnya, belum, imbuhnya. Simak video. Istana sebut ada rencana Prabowo bertemu Trump nego tarif impor AS. AS Raidien. Hugeng Awards 2025. Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.